Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Linda. Ibu mengajar di SD Citerep 01. Sekarang Ibu megang kelas 5. Oke, sekarang Ibu akan membahas organ gerak hewan dan manusia pada tema 1, kelas 5, subtema 1, dan pembelajaran ke-1. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membahas tentang keadaan pembelajaran yang terlebih dahulu, yaitu ada IPA dengan 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang kedua, Bahasa Indonesia 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu kalian nanti bakal bisa menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, kalian dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiganya, kalian dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi. Paragraf utama. Ibu akan bertanya dulu, apa sih paragraf utama itu? Apa ada yang tahu? Apa ada yang masih mengingat di materi kelas sebelumnya? Ya, Ibu akan bahas kembali. Paragraf utama adalah ide pokok suatu paragraf. Sedangkan ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Kalau untuk di awal paragraf itu biasanya disebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan untuk di akhir paragraf biasanya disebut dengan paragraf induktif. Selain ada ide pokok, pasti ada kalimat pengembang, yaitu kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat pokok dalam mengembangkan paragraf. Jadi biasanya ide pokok itu hanya ada satu kalimat saja. Kalau untuk kalimat pengembang yaitu kalimat sisanya dalam sebuah paragraf. Coba perhatikan bacaan berikut ini. Kalian bisa juga melihatnya pada buku tema masing-masing. Organ gerak manusia dan hewan. Di dalam cerita ini terdapat 5 paragraf. Kayak bisa perhatikan di gambar. Di sini ada paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Perhatikan untuk paragraf pertama. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Dari paragraf pertama, coba manakah yang termasuk ke dalam ide pokok? Ya, yang termasuk ke dalam ide pokok adalah untuk yang barisan kalimat pertama, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, untuk kalimat pengembangnya adalah bagian sisanya. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Sekarang, kan kalian sudah mengetahui paragraf 1 ide pokoknya yang mana, kalimat pengembang yang mana. Sekarang Ibu akan ngasih tugas untuk kalian, tentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalian bisa mengerjakannya pada modul yang sudah disediakan. Selanjutnya, mengembangkan ide-ide pokok. Di sini terdapat 3 ide pokok, yaitu yang pertama, organ gerak terdiri atas 2 macam. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Yang ketiga, tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Perhatikan untuk ide pokok yang pertama. Ibu akan memberikan contoh. Di sini ada ide pokok, organ gerak terdiri atas 2 macam. Berarti, untuk mengembangkan ide pokoknya adalah dengan menulis kembali ide pokok tersebut dan menambahkan kalimatnya. Jadi, organ gerak terdiri atas 2 macam, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Nah, selanjutnya untuk kedua ide pokok yang lainnya, kalian bisa mencobanya sendiri dan mengerjakannya pada modul yang sudah disediakan. Baiklah, Ibu akan membacakan kembali
cerita sebelumnya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak yang berguna untuk berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya. Alat gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yang terbagi menjadi dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem gerak yang disebut dengan sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kalian bisa perhatikan gambar berikut. Ini adalah tulang manusia. Di sini banyak macamnya, ada tulang tengkorak, tulang selangka, tulang lengan atas, tulang rusuk, tulang pengumpil, tulang hasta, dan sebagainya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang yang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Jadi yang menggerakkan tubuh kita itu adalah otot. Fungsi tulang yaitu untuk mendukung terjadinya gerakan dengan kerjasama antara tulang dan sendi. Yang kedua, tempat melekatnya otot. Yang ketiga, melindungi organ-organ penting. Yang keempat, menentukan bentuk tubuh. Yang kelima, menguatkan dan menegakkan tubuh. Yang keenam, tempat pembuatan sel darah. Sedangkan untuk fungsi otot atau daging yaitu membantu sistem pernapasan, membantu menggerakkan tubuh, membantu proses pencernaan, membantu peredaran darah, membantu mengatur postur tubuh, mengatur keseimbangan, membantu penglihatan, serta membantu proses melahirkan. Sekarang Ibu akan membahas tentang organ gerak hewan. Organ gerak hewan dibagi menjadi dua, yaitu vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, dan avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ibu akan membahas tentang hewan vertebrata terlebih dahulu, yaitu ciri-cirinya. Tubuh terdiri dari kepala, badan, dan dua pasang alat gerak. Sistem pencernaan memanjang dari mulut hingga anus dan dilengkapi kelenjar pencernaan. Sistem peredaran darah tertutup. Alat ekskresi berupa ginjal, serta alat pernapasan berupa paru-paru, kulit, atau insang. Hewan vertebrata ada beberapa macam. Yang pertama yaitu mamalia atau hewan yang menyusui seperti kucing, sapi, kambing, anjing, dan sebagainya macamnya. Yang kedua, aves atau burung. Yang ketiga yaitu amfibi atau hewan yang hidup di dua alam, bisa di darat dan bisa di air. Untuk yang keempat yaitu reptil, yang berupa hewan melata atau yang memiliki kulit keras, kering, dan bersisik seperti buaya dan ular. Untuk yang kelima yaitu pisces atau sejenis ikan. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang hewan avertebrata. Ciri-cirinya yaitu rangka tubuh terletak di luar, susunan saraf di bawah saluran pencernaan, memiliki sistem sirkulasi khusus, memiliki sel multiseluler, simetri tubuh radial dan bilateral, sistem ekskresi masih sederhana. Contoh hewan avertebrata yaitu seperti kupu-kupu, yang termasuk ke dalam golongan arthropoda. Kupu-kupu bergerak dengan kedua sayap yang tipis. Yang kedua contohnya itu adalah ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya yang ada di dekat mulut. Untuk yang ketiga yaitu contohnya adalah siput, termasuk ke dalam golongan moluska.
Siput bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkannya berjalan. Yang keempat contohnya adalah lintah yang termasuk ke dalam Annelida. Lintah bergerak dengan melakukan kontraksi pada otot yang ada pada tubuhnya. Sekian untuk materi kali ini. Jadi kesimpulan untuk tema 1, subtema 1, PB1 yaitu gagasan utama atau ide pokok adalah inti pembahasan dalam suatu paragraf. Untuk yang kedua, alat gerak manusia dan hewan adalah tulang dan otot. Sampai jumpa di video selanjutnya.